Jebol, jebol, jebol. Selalu aja begitu ketika pemilu terjadi. Pencoblosan pemilu 2024 belum dilakukan, data pemilih tetap atau DPT yang baru sudah bobol aja sama peretas. Ratusan juta identitas pribadi pemilih Indonesia diobral murah, cuma 1,2 miliar rupiah. Penelusuran kami menemukan data bocor KPU ini diduga kuat valid dan terbaru. Bahkan data para calon presiden pun nongol di situ. Aduh, KPU. Ceritanya dimulai di sebuah forum hacker, tempat Jimbo, seorang peretas dari negara antah berantah, mengumumkan perbuatannya. Ia mengklaim telah menguasai database pemilih Indonesia untuk pemilu 2024. Ini bukanlah data kecil, sebab dataset yang dikumpulkan mencapai ratusan juta orang. Data itu lengkap dengan detail seperti nomor KK, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, dan TPS tempat mencoblos. Ada satu orang yang memiliki 2 atau lebih data. Ya bisa jadi karena orang itu pindah alamat dan KPU belum mengubah data dia di dalam sistem. Tapi jika merujuk keseluruhan unik ID yang diretas, totalnya mencapai 204.807.203 orang. Ya, angka-angka ini tak jauh beda dengan DPT versi KPU yang totalnya 204.807.222. Cuma selisih 19 orang cuy. Jimbo juga menawarkan data itu kepada siapa saja yang berani membayar. Harganya relatif murah, cuma 2 Bitcoin atau sekitar 1,2 miliar rupiah untuk akses semua informasi pribadi hampir seluruh pemilih Indonesia. Termasuk pasangan calon presiden yang akan bertarung di Pilpres nanti. Kami coba mengontak Jimbo untuk memverifikasi apa betul data yang diretas selengkap itu. Dia mengirimkan data identitas pribadi para capres itu. Dan setelah kami mengeceknya di situs KPU, ternyata cocok. Bahaya ini. Jimbo memberikan sampel hasil retasannya itu di forum secara cuma-cuma. Kami lalu memvalidasi data DPT yang dicuri Jimbo, apakah data DPT yang valid atau tidak. Secara acak kami memilih nama di database itu yang bisa kami telusuri dan kontak. Setelah menemukannya, kami coba kontak orang itu, menanyakan apakah nama, alamat, NIK, dan KK yang bocor dalam database ini betul atau tidak. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Juan, jurnalis dari Narasi. Saya ingin mengonfirmasi sedikit terkait dengan kebocoran data daftar pemilih tetap KPU untuk pemilu 2024 mendatang nih. Jadi saya ingin mengonfirmasi terkait NIK dan juga KK yang memang tersebar di internet. Betul kan? Ya. Kalau seandainya bocor, Ya. Kenapa? Kan itu kan pasti ada alasannya kenapa kalau bocor, kok bisa bocor kan gitu. Dari riset kecil secara acak ini membuktikan sepertinya data Jimbo valid. Jadi pertanyaannya, apakah data Jimbo ini update? Ya bisa saja, sebab ya kamu tahu sendiri tahun 2023, Biorka pernah menjual 105 juta data pemilih KPU. Begitu juga pada tahun 2020. Sekitar 2,3 juta data dibagikan cuma-cuma. Untuk membuktikan bahwa data ini benar dari DPT Pemilu 2024, kami meminta Jimbo untuk memunculkan data kawan kita satu ini. Ia jadi salah satu yang dicocokkan datanya saat kami uji coba. Dia baru saja memperbarui alamat di KTP-nya. Ini otomatis akan membuat alamat dan TPS tempat dia coblos nanti akan lebih update ketimbang pemilu 2019. Setelah dicek ternyata benar, Jimbo memberikan data terbaru kepada kami beserta dengan TPS terbarunya. Riset kecil ini mengindikasikan data pemilu di retas Jimbo memang data terbaru. Kami bertanya lebih dalam kepada Jimbo terkait apa yang ia lakukan. Developing country are usually easier to breach. I have no specific target. Kemhan.go.id, kpk.go.id, kpu.go.id. I try to take a look on every gov domain. Some of the data from other ministry may already sold by others fellow on this forum. No, so there is no some special motivation. I'm not gonna telling the method things, but there is just too much old people that able to be tricked to click specific link, to open some program, to do some others. I don't really know if they're not trained or just obsolete. Other than that, there are some sort of script injection going.
basically voter database? Because that contains big list of Indonesia individual data. Other than that, I see nothing interesting for me. No, just to sell it. Not much. Clearly that your sensitive data are handled by bunch of incompetent vendor. Don't even know about dev, staging, and production server. Server is server. For them, there will be more to breach on the future. Ya, kita sedang menelusuri ya, dan menunggu informasi dari KPU juga. Tapi untuk lebih detail nanti bisa tanya ke KPU, apakah data breaching yang dilakukan atau pencurian data yang terjadi itu disebabkan oleh sistem internal atau memang ada hal-hal yang lain. Bisa kita pastikan KPU tidak boleh luput ya. Dia harus dikenakan pasal-pasal yang tadi di dalam Undang-Undang PDP. Sekalipun kita belum punya otoritas pelindung data pribadi. Dalam hal tertentu, pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan pelindungan data pribadi. Nah, dalam hal ini, memang kita harus mengikat lagi KPU sebagai salah satu dari pihak yang wajib menyampaikan kepada masyarakat bila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Nah, kan ini sebenarnya sudah jelas ya. Tinggal bagaimana ini diterapkan. Nah, di persoalan bagaimana ini diterapkan ini yang kemudian menjadi salah satu PR terberat karena kita belum punya otoritas pelindungan data pribadi. Tapi pertanggungjawaban untuk kali ini dengan data dugaan kebocoran data ini, pertanggungjawaban dari KPU seperti apa nih, Kang? Kami sepenuhnya bertanggung jawab terhadap semua sistem informasi yang dikelola KPU. Sistem informasi yang dikelola KPU itu dimonitoring day to day-nya oleh gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU. Artinya KPU menyangka telah dihack. Saat ini BSSN sedang bekerja. Itu informasi yang disampaikan divisi data dan informasi. Apa update bang setelah 1 hari? Setelah kan sudah 1 hari nih diinformasikan di hack. Ya sabar. Ya masa 24 jam belum ada informasi terkini. Masih ini kayak atasan aja tuh.